Tribunnews Senin pagi 29 September 2025, Gedung Bakorwil Kota Bogor dipenuhi kepala daerah se-Jawa Barat. Mereka dikumpulkan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi alias KDM. Tujuannya satu, membahas program nasional makan bergizi gratis. Dalam rapat itu, KDM menegaskan 3 langkah penting. Pertama, Pemprov membentuk Satgas pengawasan di setiap kabupaten dan kota. Satgas ini mengevaluasi semua proses, mulai dari bahan baku, cara memasak, jam masak, hingga pengiriman makanan. Bahkan, Satgas juga wajib mencicipi makanan. Dan KDM menekankan guru tidak boleh jadi tester. Hanya tim pemeriksa yang berhak menilai kelayakan makanan. Langkah kedua, dibentuk lembaga aduan. Guru dan siswa bisa melapor jika kualitas atau porsi makanan bermasalah. Langkah ketiga, KDM mengingatkan penyedia dapur MBG soal porsi. Setiap porsi senilai Rp10.000 tidak boleh dikurangi. Jika melanggar, sanksinya tegas, mulai dari administratif, pemutusan kerjasama hingga pidana korupsi. KDM berharap dengan langkah ini program MBG di Jawa Barat bisa berjalan dengan baik. Kerangka kerja yang dilakukan ke depan sambil nunggu Perpres ya Pak. Sambil nunggu Perpres, pemerintah Provinsi Jawa Barat akan membentuk tim evaluasi, monitoring, dan sebagai satgasnya MBG Provinsi Jawa Barat sebelum satgas yang dibentuk oleh pemerintah pusat nanti diterbitkan. Nah, tugasnya adalah mengevaluasi seluruh pelaksanaan kegiatan dari penyiapan bahan baku, proses masak-memasaknya, jam masaknya, pengiriman bahannya, sampai mencicipi. Nanti yang mencicipi nggak boleh guru, yang mencicipi adalah tim yang melakukan pemeriksaan terhadap kelayakan bahan pangan yang disiapkan. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti tiap kabupaten itu ada tim lembaga aduan. Jadi nanti ada tim yang dibentuk oleh bupatinya untuk menerima aduan makanan yang disiapkan di sekolah. Nanti guru atau siswa boleh mengadukan tentang 1, kualitas makanan, 2, kuantitas makanan atau porsinya. Karena kalau melihat alokasi pembiayaan, angka Rp10.000 itu tidak boleh berkurang. Karena keuntungannya sudah disiapkan Rp2.000 per porsi. Artinya, nilai makanan yang diterima oleh siswa harus Rp10.000. Kalau berkurang, maka implikasinya ada 3 nanti yang disiapkan oleh tim. Yang pertama adalah sanksi administratif, yang kedua adalah penghentian sebagai mitra, yang ketiga adalah proses pidana korupsi karena ada uang yang digelapkan yang tidak disajikan dalam bentuk bahan panganan yang harus diterima oleh siswa. Ketiga hal itulah yang menjadi fokus kita sehingga penyelenggaraan MBG ke depan jauh lebih baik. Dan yang berikutnya adalah saya mengusulkan tadi dan nanti akan dibicarakan dalam bentuk MOU, sekolah-sekolah yang memiliki siswa sampai 1.000 orang itu dimungkinkan nanti Pemprov dan Pemda Kabupaten membangun dapurnya di sekolah sehingga nanti bisa menggerakkan orang tua siswa untuk secara bersama-sama menjadi relawan pengelola MBG. Ini yang menjadi fokus, dan yang terakhir adalah rekrutmen tenaga kerja diharapkan bersumber dari wilayah setempat serta pasokan, suplai, dan demand seluruh kebutuhan MBG-nya itu terdata di dalam data statistik Bapeda. Sehingga itu bisa dihitung sebagai angka sirkulasi ekonomi yang ditumbuhkan melalui MBG melalui anggaran APBN. Sehingga siklus keuangannya bisa terlengkapi. Karena hari ini pemerintah provinsi dan kabupaten kan mengalami pengurangan dana transfer. Karena pengurangan dana transfer itu otomatis kan akan menghambat proses pertumbuhan ekonomi. Karena misalnya pembangunan infrastrukturnya menurun, jumlah orang bekerja mengalami penurunan, sehingga MBG ini harus menjadi bagian dari stimulus untuk mengisi ruang kosong fiskal yang hari ini berkurang. Untuk evaluasi yang kejadian kemarin seperti apa Pak? Evaluasinya satu dihentikan, yang kedua ada langkah-langkah teknik dan administratif yang segera ditempuh. Ya. Pak, mengenai paruh panjang Pak? Paruh panjang udah jelas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.